Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi yang indah, pagi yang cerah, mudah-mudahan sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki serta barokah yang Allah turunkan kepada kita pada setiap hari, setiap waktu. Alhamdulillah, sahabat semua, mari kita awali pagi kita dengan membaca Al-Quran. Mari kita biasakan sambil mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dibukakan dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menapaki kehidupan dunia ini hingga selamat nanti hingga ke alam akhirat. Kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, seperti biasa mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Quran. Sahabat tadabbur Quran dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita bisa menjadi saksi di hadapan Allah SWT bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman pada Allah dan hari akhir. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan tadabbur Quran kita dari yang kemarin sampai di masalah Imam Mahdi. Imam Mahdi yang terlupakan. Banyak umat Islam yang hari ini
Tidak hanya umat Islam, bahkan ulamanya pun juga tidak, seolah-olah tidak mengharapkan datangnya Imam Mahdi. Ya, mohon maaf bila saya berlebihan mengatakan bahwa hampir kebanyakan umat Islam tidak mengharapkan datangnya Imam Mahdi, tidak menghendaki, tidak merindukan munculnya sosok akhir zaman yang Rasulullah SAW telah sampaikan. Sungguh ini sebuah sikap yang saya rasa tidak tepat dan sangat jauh dari kebenaran. Yang terjadi adalah setiap kaum, setiap umat, setiap kelompok, golongan bangga dengan ustadznya, bangga dengan jamaah pengajiannya, bangga dengan ulamanya, sehingga mereka melupakan sosok yang Rasulullah janjikan akan muncul di akhir zaman, yang akan menyampaikan kebenaran, yang akan mengembalikan Islam pada tempatnya, dan akan dibantu dengan turunnya Nabi Isa Ruhullah Ibnu Maryam alaihissalam. Ya. Ketika itu di manakah para ulama itu akan berada? Ketika Nabi Isa turun, wahai para ulama, wahai para ustadz, di manakah kalian akan berhujah? Dengan apa kalian akan berhujah di hadapan Isa nanti di akhir zaman? Ilmu yang kalian sampaikan, kenapa kalian melupakan Isa? Kenapa kita melupakan Nabi Isa alaihissalam yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjikan akan turun membela Imam Mahdi, membela kaum muslimin yang lemah, yang hari ini terzalimi? Wahai para ulama, bangkitlah, serukan bahwa hari inilah akhir zaman di mana sebentar lagi Nabi Isa akan turun membantu Imam Mahdi menaklukkan Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal la'natullah alaihi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali pada Al-Qur'an, mari kita tadabburi Al-Qur'an. Sungguh kebenaran itu akan ada sepanjang zaman. Sepanjang Al-Qur'an ini masih ada di tengah-tengah kita, sepanjang kita masih mampu membaca Al-Qur'an, kita masih dapati Al-Qur'an, maka sesungguhnya kebenaran itu milik Allah. Yu'tihi may yasha. Allah akan berikan kebenaran itu kepada siapapun yang Ia kehendaki. Allah akan berikan kebenaran itu kepada siapapun orang yang mengharapkan, yang meminta petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sekali lagi teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan takut untuk mentadabburi Al-Qur'an. Jangan takut untuk membaca, untuk mengkaji, untuk mendalami Al-Qur'an, karena sesungguhnya inilah kewajiban kita kaum muslimin, kewajiban kita hamba-hamba Allah yang beriman. Bukan kewajiban ulama, bukan kewajiban ustadz, tetapi setiap muslim wajib mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Demikian Allah katakan, apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di hati mereka ada kunci yang menutupnya? Sahabat tadabbur Al-Qur'an dimanapun berada, sekali lagi mari kita bangkit, mari kita bersemangat mempelajari Al-Qur'an. Sungguhnya sekali lagi Al-Mahdi adalah imam yang mendapatkan petunjuk di akhir zaman, maka kaumnya pun adalah kaum yang Al-Mahdiyun, yang mendapatkan petunjuk juga di akhir zaman dengan cara Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum yang rendah hati, mereka kaum yang tidak pernah menutup diri, mereka adalah kaum yang tidak pernah merasa lebih baik, mereka adalah kaum yang tidak pernah merasa lebih pandai, mereka kaum yang tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang mereka miliki, dan mereka kaum yang merasa butuh dengan Al-Qur'an, butuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, butuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merendahkan diri serendah-rendahnya, memohon, mengharap, mengibah pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan petunjuk, agar mereka bisa selamat di akhir zaman yang penuh fitnah, yang penuh bencana, yang penuh ujian, apalagi dihadapkan dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang itu akan membahayakan, akan mengancam keimanan seorang hamba. Maka teman-teman yang rahmati Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah lah kita menyembah. Sekali lagi, hanya kepada Allah lah kita menyembah. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terfitnah dengan datangnya Dajjal nanti di akhir zaman, sehingga kita tidak bisa membedakan mana Allah dan mana Dajjal. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan agar kita semua diselamatkan dari fitnah
akhir zaman, Al-Masih Ad-Dajjal, di mana Dajjal menggunakan sihirnya untuk menguasai manusia. Sehingga disinilah nama Ar-Ruqyah, surat Al-Fatihah dinamakan surat Ar-Ruqyah, agar senantiasa dibaca dan dibaca oleh setiap muslim setiap hari 5 kali, 5 waktu, 17 kali minimal sehari semalam, agar mereka benar-benar terhindar dari fitnah, dari sihir Al-Masih Ad-Dajjal, yang mana sihirnya adalah di atas sihir. Dialah raja di antara para penyihir di muka bumi ini. Maka sekali lagi Ar-Ruqyah, bacalah Ar-Ruqyah, bacalah Al-Fatihah dengan pemahaman yang benar, dengan khusyuk, agar kita semua terhindar dari sihir Dajjal, fitnah-fitnah Dajjal yang itu akan merenggut, yang bisa merenggut keimanan setiap orang yang beriman, walaupun mereka ahlul ilmi, walaupun ilmunya selangit, walaupun ilmunya setinggi gunung, maka sungguh Dajjal dengan mudah akan merampas keimanannya tanpa dia mau bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ada keterkaitan antara awal Al-Qur'an dibuka dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan Al-Mu'awwidhatain, mana keduanya sama-sama adalah surat-surat untuk menangkal gangguan sihir, gangguan jin. Maka disinilah hikmah yang sangat tinggi sekali yang bisa kita peroleh ketika kita mentadabburi Al-Quran. Al-Quran sungguhnya adalah kitab akhir zaman, diberikan pada umat akhir zaman, karena Allah Maha tahu bahwa pada akhirnya nanti umat akhir zaman ini akan berhadapan dengan fitnah sihir, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah kepada Allah, memohonlah pertolongan kepada Allah, mintalah petunjuk kepada Allah agar kita selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.